Ya, gelar perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan berlangsung hari ini Selasa 14 April 2015 pukul 3 sore nanti di Bareskrim Polri. Nah, kita ingin membahas mengenai penentuan dari kasus BG. Apa yang akan kita bahas yaitu kita ingin mengetahui kelanjutan kasus BG, bagaimana dari sisi hukum dan juga bagaimana reaksi dari pegiat anti korupsi. Di sini sudah saya hadirkan ada Brigjen Pol Agus Rianto selaku Karopenmas Div Humas Polri. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Ya, di sini juga sudah ada Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, serta pegiat anti korupsi. Selamat pagi Miko. Pagi Mbak. Ya, saya mulai dulu mungkin dari Pak Agus begitu ya. Ini kan terbuka Pak, gelar perkaranya. Jadi semua bisa datang media juga gitu. Nah ini juga kemarin tuh ada pernyataan dari Pak Victor, dari kepolisian juga yang mengatakan, oh ya kita juga mengundang loh media, pemret-pemretnya. Ini tujuannya apa Pak? Ya begini Mbak, selama ini kan ya selalu ada tudingan. Kan nanti yang akan ditangani ini salah satu pimpinan Polri, ya, mantan calon Kapolri kami yang kemarin kan gitu kan. Kenapa saya katakan mantan? Karena beliau sudah kemarin tidak jadi dilantik oleh Bapak Presiden walaupun sudah menjalani fit and proper dan disetujui oleh DPR. Dan Bapak Presiden mengambil sikap mengganti pencalonan kepada Pak Badrodin Haiti. Nah selama ini di dalam masyarakat, mungkin saya tidak tahu awalnya dari mana, kita tidak tahu. Kalau kasus yang melibatkan pimpinan Polri, itu ada kemungkinan pasti nanti SP3 atau dipeti S kan, ya kan. Walaupun itu tidak bisa dibuktikan, padahal kami pernah menyidik pimpinan kami, perwira tinggi juga. Nah, pada kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan kepada masyarakat, teman-teman melalui teman-teman media tentunya, untuk bisa menyaksikan bahwa proses yang kami terima, berkas yang kami terima dari Kejaksaan Agung untuk dilakukan langkah lebih lanjut oleh Polri. Sebelum kita melangkah, kita buka, kita gelar perkara ini seperti apa. Nah itulah salah satu tujuan kami, sehingga nanti oh benar, kita harapkan masyarakat sudah mulai membuka diri dengan apa upaya-upaya yang akan kami lakukan ke depan. Kami terbuka. Oke baik, tanggapan Anda Mas Miko tentang gelar perkara terbuka ini? Iya, sebenarnya kan gelar perkara juga sudah diatur di Peraturan Kapolri ya, nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Artinya memang gelar perkara itu bisa dilakukan pada saat awal penyidikan, saat penyidikan, atau di akhir penyidikan. Nah, memang belum jelas betul apakah apa alasan kemudian melakukan gelar perkara ini. Dan di tahap mana gelar perkara ini dilakukan? Apakah memang ini awal penyidikan bagi kasus Budi Gunawan, atau di pertengahan penyidikan, atau di akhir penyidikan yang akan berujung pada SP3 atau penghentian perkara? Itu kan juga harus dijelaskan. Nah, yang berikutnya adalah soal pelibatan banyak pihak, aktor-aktor yang akan terlibat. Nah, pagi tadi misalnya kita baca berita KPK selaku pihak yang melakukan penyidikan awal kan tidak diundang kabarnya, dan itu juga mengundang tanda tanya juga kenapa tidak diundang, sehingga ada kejelasan apakah kira-kira berkas yang kemarin dipermasalahkan oleh pihak Polri itu kan juga bisa diklarifikasi. Kemudian ahli yang diundang juga kan ahli-ahli yang dihadirkan oleh Pak Budi Gunawan dalam sidang pra-peradilan, ada Profesor Romli Atmasasmita, ada Pak Hairul Huda dan sebagainya gitu. Nah, saya takut niat baik kepolisian kemudian untuk membuka gelar perkara bagi media, masyarakat terlibat dan sebagainya, kemudian juga bisa cenderung dipersepsikan negatif karena aktor-aktor yang terlibat KPK tidak diundang, kemudian ahli-ahli yang dilibatkan juga ahli-ahli Budi Gunawan dan sebagainya gitu. Nah, terutama juga kelompok-kelompok masyarakat sipil itu juga perlu diundang gitu. Kenapa? Karena ada undang-undang sebenarnya. Jadi bukan tidak berdasar. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme mengatakan bahwa ada hak masyarakat untuk kemudian bahkan sampai pada penelusuran rekam jejak calon pejabat publiknya, termasuk harta kekayaannya gitu. Nah itu kan juga Pak Budi Gunawan, seorang perwira tinggi polisi aktif, yang kemudian juga masih terbuka peluangnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik, sehingga kelompok-kelompok masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat perlu juga diundang gitu. Sehingga memang forum itu menjadi forum yang akuntabel dan dapat dipercaya begitu. Pak Agus mau menanggapi KPK tidak diundang, padahal awalnya kalau tidak salah itu kan memang ada niatan ya dari Polri untuk mengundang jadi KPK memang juga. Kebetulan saya pada kesempatan ini tidak bawa daftar undangannya ya Mas ya. Yaitu sesuai dengan informasi yang kami terima kemarin sore itu memang itu
Kejaksaan diundang, KPK diundang, kemudian dari beberapa penggiat anti korupsi juga, tapi tentunya yang terpilih dalam artian mengingat ruangannya kan tidak sebesar hall gitu ya Mbak ya, jadi terbatas. Dia juga terbatas, ahli KPK juga diundang terbatas. atau tidak? Saya tidak tahu daftarnya, tapi informasi yang kita terima itu diundang. Tapi Karena apa kalau kemarin menurut sudah? KPK kemarin itu, Ya kemarin informasinya belum, tapi apakah hari ini belum juga ataukah sudah, kita kan belum dapat jadi informasi sebetulnya lebih lanjut. welcome gitu ya Pak ya? Tidak Kalau masalah, misalnya justru KPK kita mau ingin datang, terbuka silakan. semua, Oke. terbuka masyarakat melihat. Tadi Mas Miko juga menyampaikan niatan baik ini jangan sampai nanti dipersepsikan lain. Tadi juga mungkin ahli-ahli itu hanya itu yang diundang. Ya ini karena tadi keterbatasan daripada tempat ataupun Nah kalau lokasi misalnya itu. masalah mengenai pemilihan 3 ahli ini yang akan dihadirkan tadi Itu kan Mas beliau salah satu ataupun sebagian daripada yang diundang. Mungkin beliau belum lengkap juga nyebutinnya jadi siapa saja. ahlinya tuh Ada lebih dari banyak, 3. ada beberapa, ada Ibu Fenty apa Wenti itu kalau tidak salah saya Ibu namanya. Yenti Ya, kalau Ganarsi. tidak salah seperti itu. Ya, kebetulan saya tidak pegang daftarnya pagi Kalau ini. misalnya civil society begitu, tadi kan Mas Viko juga sempat mengatakan, kan memang kalau menurut undang-undang kan civil society itu juga punya hak gitu. Tapi Betul. kemarin Pak Victor dari Polri juga sudah sempat mengatakan, sudah nggak usah lah undang civil society, nggak usah kasih panggung ke bagian Dalam anti-korupsi. artian begini Mbak, ada kita kan melihat sekarang kan begini, kita juga mengharapkan pemberitaan juga, kemudian teman-teman juga ya dari penggiat anti korupsi itu betul-betul melihat suatu permasalahan itu secara utuh dan jernih. Ya. Kita juga berharap tidak ke sana, tidak ke sini kan gitu. Jadi betul-betul keilmuannya, kemudian pengetahuannya itu diletakkan pada porsi yang sebenarnya. Kenapa ini perlu saya kemukakan? Karena selama ini yang kita pahami gitu kan, seseorang dihadirkan pasti berpihak kepada salah satu pihak. Ini kan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Padahal itu kan masih dalam proses. Sudah menimbulkan opini. Ya saya ketemu sama Mas Miko ini kebetulan baru hari ini nih. Selama ini kita belum pernah ketemu. Sehingga apakah Mas Miko ini, mudah-mudahan enggak ya Mas ya? Amin. Jadi Mas Miko ini betul-betul sesuai dengan anti korupsi. Saya berada di semua pihak. Berada di manapun, ya di Polri, di manapun. Gitu kan tadi kita terima kasih beliau sudah secara quote and quote misalnya, niat baik Polri, udah mulai ada respon positif kan. Mudah-mudahan ini ke depan bisa lebih baik lagi karena bagaimanapun upaya kami yang kami lakukan selama ini karena memang mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi selalu ketemunya polisi. Ya kan? Jadi kalau boleh mengkonfirmasi esensi dari gelar perkara ini apa sih Pak? Untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa polisi terbuka, siap melayani siapa saja, siap menangani siapa saja, termasuk pun apabila melibatkan pimpinannya sendiri. Waktu kita masih ingat waktu kasusnya Pak Joko Susilo pada waktu itu, padahal kami lebih dulu menangani kasus itu, tapi dengan kuatnya angin, dianggap nanti kalau polisi menangani sendiri kan sama saja jeruk makan jeruk, konflik of interest, kan begitu. Akhirnya kami sampai Presiden turun tangan alihkan kepada KPK. Nah sekarang kasusnya kembali kepada kami, ya kan? Nah kalau kami tidak siap untuk menghadapi ini dan tidak kami buka, pasti akan ada begitu. Ya, menurut Ya, Anda Mas nah, Miko, esensi dari gelar perkara ini kalau misalnya dari mata Anda sebagai civil society dan juga pegiat anti korupsi itu apa? Ya, niat baik itu juga jangan sampai tercederai dengan misalnya menghentikan perkara Budi Gunawan gitu. Itu kan juga jadi satu perhatian besar bagi kita. Karena sebenarnya ini juga kritik bagi pimpinan KPK hari ini ya. Masih ada langkah hukum yang dapat dilakukan sebenarnya ya. Kalau kita lihat apakah KPK mengajukan peninjauan kembali. Nah, saya rasa juga alangkah eloknya ketika kepolisian menunggu langkah-langkah dari pimpinan KPK untuk kemudian tidak seakan-akan ini berebut bola gitu. Kemudian mana yang lebih cepat untuk menghentikan perkara itu kan jadi jadi pertanyaan publik nantinya. Untuk itu kemudian pimpinan KPK bagi saya mari kita dorong untuk mengajukan peninjauan kembali atau kemudian juga sebenarnya terbuka peluang untuk KPK untuk melakukan supervisi pada kasus Budi Gunawan gitu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian kewenangan penyidikan KPK yang dihilangkan oleh putusan pra-peradilan Budi Gunawan itu apakah juga membuka ruang bagi supervisi? Bagi saya itu terbuka ruang. Jadi di pasal 8 Undang-Undang KPK itu menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan supervisi bahkan mengambil alih
ketika ada beberapa kondisi-kondisi, sebagaimana dimaksud pasal 9, misalnya tujuan untuk penanganan kasus itu melindungi pelaku yang sesungguhnya. Kemudian penanganan kasus korupsi itu mengandung unsur korupsi di dalamnya. Kemudian ada campur tangan eksekutif, legislatif, dan sebagainya gitu. Nah, kewenangan itu tidak timbul dari kewenangan pasal 11 yang dianulir oleh putusan pra-peradilan Budi Gunawan, tapi memang timbul dari kewenangan supervisi KPK. Jadi bisa mengambil alih? Betul, sehingga itu. Oleh karena itu, sebenarnya KPK harus dilibatkan dalam gelar perkara. Sehingga bisa kelihatan kira-kira arah kepolisian ini mau kemana. Tadi saya bilang niat baik itu, kalau dihentikan, KPK bisa ambil alih. Oke, tanggapan Anda, Pak Agus Rianto? Jadi begini, kasus ini yang menyidik KPK, Mbak. Kasus yang melibatkan Pak Budi Gunawan itu yang menangani KPK. Kemudian melalui proses pra-peradilan dikatakan bahwa langkah KPK tidak sah. Terus akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti KPK tidak punya kewenangan melakukan penyidikan kasus itu. Dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan melimpahkan lagi kepada Polri. Nah sekarang Polri melihat apakah ada kasus atau tidak, kan tentunya kita lihat lagi. Sementara dinyatakan dalam putusan pra-peradilan itu bahwa sebetulnya ini permasalahan apa yang diajukan oleh KPK. KPK pada saat sidang pra-peradilan diminta menunjukkan alat bukti yang dimiliki juga tidak bisa. Akhirnya pra-peradilan mengabulkan permohonan dari pihak Pak Budi Gunawan. Tapi bagaimanapun ya kita kan belum mengambil sikap. Tadi Mas Miko mengatakan jangan sampai rebutan, ya kita menunggu saja gitu kan. Nah inilah salah satu upaya langkah kami melalui gelar perkara hari ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Polri serius menangani perkara yang ditangani, bahkan jika melibatkan pimpinannya sendiri, tapi tentunya melalui proses yang benar. Akankah ada gelar perkara terbuka terhadap pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto mungkin untuk mungkin fair gitu? Jadi begini, Mbak. Nah, ini saya perlu luruskan ini perkataan fair ini karena sepertinya Mbak sudah ikut ke seberang gitu. Jadi begini, saya katakan kasus Pak BW dan Pak AS itu kasus mudah. Kasus mudah? Mudah. Ya. Dan penyidik sudah siap untuk menindaklanjuti kasus itu. Berbeda dengan kasusnya Pak BG, Mbak. Ya. Kalau Pak BG, KPK menetapkan kasus itu pada saat beliau akan menjadi calon Kapolri. Tanpa dukungan bukti-bukti lain. Akhirnya begitu diminta menunjukkan bukti tidak bisa. Akhirnya pra-peradilan dikabulkan. Kalau kasus Pak BW dan AS, ya tadi Pak Miko sudah menyampaikan, gelar perkara dilakukan pada saat kita menerima laporan, kita lakukan langkah-langkah penyelidikan, kemudian pada saat akan menindaklanjuti kasus ini naik ke status penyidikan atau tidak, itu digelarkan. Kemudian pada saat perjalanan kasus, seperti apa? Atau mungkin pada saat dalam perjalanan kasus ini ada hal-hal yang perlu dibahas. Mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat sulit atau perlu waktu, itu yang kita lakukan gelar. Tapi kalau kasusnya seperti biasa, gelar itu rutin dilakukan dalam setiap kasus. Tapi tidak terbuka untuk semua, terbuka untuk pihak-pihak yang terlibat saja kalau diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan juga tidak harus seperti yang kita akan lakukan sekarang ini. Oke, baik. Mau menanggapi? Poin bagus dari Pak Agus Rianto kan sebenarnya. Jadi Pak Agus Rianto kembali menegaskan putusan pra-peradilan atas Budi Gunawan yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang. Artinya, ini juga perlu diteruskan untuk masyarakat bahwa putusan pra-peradilan itu bukan putusan pemidanaan yang kemudian menghakimi seseorang bersalah atau tidak bersalah. Nah, artinya memang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pak Budi Gunawan bersalah tidak bersalah. Sehingga kasusnya memang harus dilanjutkan. Sehingga yang dialurkan memang hanya kewenangan KPK gitu. Tapi Polri dan Kejaksaan masih berwenang untuk menyidik. Nah, itu kan kita akan uji apakah kemudian kepolisian, tadi seperti kata Pak Agus Rianto, berkomitmen untuk menyidik kasus-kasus yang melibatkan perwira tingginya, itu pertama. Kedua, kalau kita lihat sebenarnya surat perintah penyidikan KPK itu kan kepada Budi Gunawan dalam kapasitasnya sebagai Karo Pembinaan Karir dan jabatan-jabatan lain. Sehingga sebenarnya ada dua peluang. Satu, tetap melanjutkan, Polri tetap melanjutkan penyidikan dalam kapasitas Budi Gunawan sebagai Karo Binkar dan juga menyidik jabatan-jabatan lain tadi. Gitu. Itu menurut saya
akan menunjukkan citra polisi kepada masyarakat bahwa polisi memang akuntabel, polisi memang terpercaya, polisi tidak melindungi perwira tinggi aktifnya. Mungkin begini, Mbak. Silakan, singkat saja, Pak. Ada tambahan kasus-kasus lain inilah yang membuat peluang kita akhirnya abuse of power. Jadi tidak jelas gitu kan, kasus apa yang ditangani. Kan gitu. Bisa saja saya sekarang, saya sebagai Karopenmas, ya kan, misalnya saya diduga melakukan suatu tindak pidana pada saat menjabat Karopenmas dan jabatan-jabatan lain, termasuk waktu saya Kapolres dulu, yang saya belum tahu di mana dan apa yang saya lakukan, harusnya jelas dalam suatu perkara itu yang ditangani itu, misalnya penyalahgunaan wewenang, ya ini penyalahgunaan wewenang ini tok. Jadi tidak intinya bisa. gelar perkara terbuka ini memang untuk memperjelas begitu ya. Jadi ini tentunya menjadi yang bagi Polri itu sebetulnya Pak BG itu tidak ada kasus karena kita sudah klarifikasi kepada hasil-hasil PPATK. Sudah ada hasilnya gitu. Itu sudah ada hasilnya menurut saya. Sudah ada hasilnya berarti? Bukan, waktu Pak BG awalnya kan ini bermula dari laporan PPATK kasus ini. Kita diminta untuk melakukan penyelidikan. Kita lakukan penyelidikan. Kita sudah klarifikasi, sudah ada hasilnya waktu itu. Kita sudah sampaikan kepada PPATK dan konklusi dong Pak, nggak perlu perkara lagi gitu. Bukan. Ini beda Mbak, ini beda. Ini kan Pak BG itu diduga waktu itu kan ada transaksi mencurigakan. Ya kan pada saat Karobinkar. Kita sudah lakukan klarifikasi, lakukan penyelidikan. Tidak ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Sudah dilaporkan kepada PPATK dan juga kepada KPK. Itu sudah tahun 2010. Nah, tahun 2014, 2015 Januari ya, awal pertengahan pada saat beliau mau itu, KPK mengatakan bahwa Pak Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus gratifikasi ataupun suap ya, pada saat beliau menjabat sebagai Karobinkar pada tahun 2003 sampai 2006. Nah ini kan sudah diklarifikasi sebetulnya oleh Polri pada saat itu. Nah namun demikian begitu proses KPK berlanjut, dilaksanakan, akhirnya berkas kan sudah selesai vonis, berkas keputusan pra-peradilan, berkas dikembalikan kepada Polri. Nah sekarang untuk melakukan menindaklanjuti pengembalian berkas ini, kita lakukanlah gelar hari ini. Mudah-mudahan hasil hari ini akan merupakan salah satu langkah upaya kita ke depan seperti apa. Jadi kita tidak akan memutus. Ya, itu tadi yang saya bilang, dari statement Pak Agus Rianto kemudian statement Pak Victor sebenarnya kan terlihat tendensi bahwa kasus ini memang satu setidaknya syarat kepentingan dan kemudian bertendensi akan ditutup gitu. Kenapa? Karena statement Pak Agus Rianto tadi menarik bahwa tidak ada kasus untuk Pak Budi Gunawan. Nah, itu yang saya katakan Pak bahwa jangan seakan-akan kemudian gelar perkara ini hanya sekedar formalitas untuk menunjukkan bahwa kepolisian itu sudah melakukan uji formal, kemudian lalu there is no case di kasus Budi Gunawan gitu. Nah itu kan menurut saya dari statement Pak Agus Rianto kemudian Pak Victor juga bagi masyarakat, bagi kami publik itu juga menjadi tanda tanya. Dan apakah kemudian memang betul ini akan dihentikan kasusnya? Tidak kan gini Mas, mungkin begini Mbak, mungkin kita perlu sebentar. Baik, singkat saja ya, singkat Pak. Memang selama ini kita tidak pernah menangani kasus ini kan gitu kan Mas. Kasus ini kita akan tangani setelah kita terima dari KPK, dari Kejaksaan. Nah inilah salah satu langkah ini, apakah nanti kita akan tindak lanjuti dengan penyidikan ataukah tidak, kan nunggu hasil hari ini. Oke baik, jadi kita akan pantau bersama mudah-mudahan karena hari ini memang bisa ada keputusan. Kalau misalnya kita lihat dari Polri juga sudah ada niat baik seperti kata Mas Miko tadi untuk terbuka pada masyarakat juga, media juga diundang, Pemret diundang, meskipun memang tadi bagian anti korupsi juga apakah diundang, KPK juga menurut Pak Agus tadi diundang, kalau misalnya KPK mau datang silakan welcome, datang saja untuk melihat langsung gelar perkara terbukanya, tapi semoga juga ini tidak hanya sekedar formalitas saja. Jadi kita akan sebagai masyarakat juga akan memantau bersama begitu niat baik dari Polri dan juga kekhawatiran dari Mas Miko sebagai perwakilan dari pegiat anti korupsi begitu. Terima kasih banyak Pak Agus dan juga Mas Miko di sini. Nah,